capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Andre Onana marah-marah di hadapan wajah Harry Maguire. Andre Onana marah-marah kepada Harry Maguire saat Manchester United bertemu dengan Dortmund. Onana marah besar karena blunder yang dilakukan oleh Maguire hampir membuat gawang United kebobolan. United berjumpa dengan Dortmund pada laga pramusim yang dimainkan di Stadion Al-Lezian pada Senin 31 Juli 2023. Laga berjalan cukup seru dengan kedua tim bermain terbuka. Erik ten Hag awalnya menurunkan Tom Heaton untuk mengawal gawang United. Akan tetapi setelah kebobolan dua kali pada babak pertama, Tom Heaton diganti. Pada awal babak kedua, Andre Onana yang dimainkan. Masuknya Onana membuat pertahanan United lebih rapi. Onana bisa melakukan koordinasi dengan cukup baik. Namun ada satu momen yang membuat Onana marah pada Maguire. Harry Maguire bermain sejak menit awal pada duel melawan Dortmund. Maguire diduetkan dengan Victor Lindelof. Pada babak pertama, Lindelof punya andil pada gol pertama Dortmund karena umpan yang dia lepaskan diintersep oleh lawan. Pada babak kedua, Maguire hampir membuat kesalahan serupa. Pada menit ke-48, Maguire melepaskan umpan pada Eriksen. Ini bukan umpan yang bagus karena posisi Eriksen yang tidak ideal dan memenekan dua pemain lawan. Bola akhirnya berhasil direbut oleh Dortmund dan serangan cepat dibangun. Beruntung, Onana bisa menepis peluang yang didapat Sebastian Haller. Onana marah besar setelah bola keluar lapangan. Sebelumnya Maguire juga hampir saja melakukan gol bunuh diri saat dia menghalau bola dengan sundulannya. Bola justru mengarah ke gawang Onana. Beruntung masih membentur mister gawang. Kiper 27 tahun itu terlihat marah-marah. Dia berteriak dan menuju ke arah Maguire. Onana meneriakkan sesuatu ke hadapan Maguire. Maguire sempat menolehkan ke arah Onana sebelum berjalan meninggalkannya. Performa Harry Maguire harus diakui tidak cukup solid pada duel melawan Dortmund. Dia belum berada di level terbaiknya setelah melakukan blunder dan dimarahi Onana. Maguire ditarik keluar pada menit ke-61. Pada saat yang sama, Erik ten Hag juga membuat banyak pergantian pemain lain. Jadi yang diganti bukan hanya Maguire. Ten Hag memang mengubah posisi tim secara signifikan pada menit ke-61. Musim debutnya bersama United kurang greget, Anthony disentil oleh Jaap Stam. Ex-back Manchester United Jaap Stam mengatakan pada Anthony bahwa dia harus menaikkan level permainannya dengan skuad setan merah musim depan setelah sebelumnya tampil kurang greget. Anthony musim lalu resmi pindah ke Manchester United. Dia diboyong dengan sangat mahal dari Ajax Amsterdam. Anthony pun sering mengisi posisi sayap kanan bagi Manchester United. Dia tampil sebanyak 44 kali bagi United, tapi performanya kurang greget. Namun dia hanya menyumbangkan 8 gol saja bagi setan merah. Anthony juga hanya bisa mencatatkan 3 assist. Di laga terbarunya saat Manchester United menghadapi Dortmund dalam laga uji coba, Anthony memang sukses mencetak 1 gol di laga tersebut. Namun banyak yang menilai penampilannya masih kurang memuaskan. Sang pemain juga sempat membuang peluang emas saat mendapatkan bola rebound dari hasil tembakan Rashford. Namun Jaap Stam paham dengan kualitas yang dimiliki oleh Anthony, apalagi sebelumnya dia tampil luar biasa bersama dengan Ajax Amsterdam di Belanda. Stam mengatakan kepada Anthony punya kualitas brilian dalam mengocek bola. Sementara soal kecepatan, ex-back timnas Belanda tersebut mengatakan pemain kidal itu punya pergerakan yang lumayan gesit. Anda tahu Anthony punya kualitas, tentu saja saat menguasai bola dia memiliki kecepatan yang bagus, bahkan jika tidak secepat kilat, ungkap Jaap Stam. Jaap Stam memang memujinya, akan tetapi dia juga mendesaknya agar meningkatkan permainannya di Manchester United untuk musim depan. Sebagai pemain sayap, Anda harus sangat menentukan. Anda harus mengambil inisiatif pada bola. Anda harus maju. Anda harus menghadapi situasi 1 lawan 1. Dan Anda harus mempersulit lawan Anda dengan 1 kali masuk ke dalam dan lain waktu keluar. Tutup dari Jaap Stam. Transfer Dan Henderson ke Nottingham Forest diragukan. Manchester United dan Nottingham Forest masih dalam pembicaraan mengenai proses transfer untuk penjaga gawang berpaspor Inggris Dan Henderson. Setelah menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman bersama The Three Ketters, di mana dia menjadi starter tidak tergantikan, Dan Henderson telah dihubungkan dengan potensi kepindahannya secara permanen pada musim panas kali ini. Namun lambatnya transfer membuat tidak ada jaminan bahwa Dan Henderson akan meninggalkan Manchester United kepada Nottingham Forest musim panas. Banyak dari penggemar bersalah kaprah karena menganggap hanya masalah waktu sebelum United dan Forest menyetujui persyaratan transfer yang akan membuat Henderson pindah ke City Ground.
Laporan terbaru menunjukkan Forest menginginkan kesepakatan pinjaman berpotensi, termasuk kewajiban mempermanenkan sang pemain, karena kekhawatiran yang jelas atas kebugaran Dan Henderson. Itu berarti United akan dipaksa untuk mempertimbangkan kembali minat Forest untuk Dan Henderson. Sedangkan menurut Fabrizio Romano, Forest berencana untuk merekrut hanya satu kiper musim panas kali ini, dan itu antara Dan Henderson dan juga Matt Turner dari Arsenal. Forest telah meminta Arsenal untuk persyaratan akhir dari kesepakatan untuk Turner, dan Romano yakin mereka menginginkannya dengan kontrak permanen. Ini mungkin berarti kepindahan Dan Henderson ke Nottingham Forest berada dalam bahaya serius, dan dia tidak akan menjadi kiper pilihan pertama juga di United. Diyakini Arsenal akan berusaha untuk memindahkan Turner setelah mereka memutuskan perhatian mereka kepada David Raya yang berperingkat tinggi di Brentford. Masa depan terlihat suram bagi Henderson. Jika dia tetap bertahan di Manchester United, itu artinya dia harus bersaing dengan kiper baru Andre Onana. Erik ten Hag tidak khawatir Liga Arab Saudi bukan ancaman bagi Premier League. Manajer Manchester United Erik ten Hag menepis kekhawatiran atas anggaran belanja mewah Arab Saudi yang berdampak pada Premier League. Erik ten Hag meyakini bahwa Premier League tidak terancam oleh belanja besar-besaran yang dilakukan oleh Saudi Pro League untuk mendatangkan pemain top di sepak bola Inggris dan juga Eropa. Meskipun transfer bintang seperti Ronaldo ke Al Nassr dan tawaran Al Hilal bagi Kylian Mbappe yang bisa memecahkan rekor dunia, Ten Hag meyakini bahwa divisi utama Inggris masih tetap menarik bagi para pemain papan atas. Saya tidak melihatnya saat ini sebagai masalah bagi Premier League, karena Premier League adalah liga di mana pemain top ingin bermain. Saya pikir di Eropa hal itu berpengaruh karena ada sejumlah uang yang terlibat di sana, dan itu akan menarik para pemain. Hal itu tidak berlaku di liga seperti Amerika atau Arab Saudi, ujar Erik ten Hag dilansir dari Goal International. Baru-baru ini pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengungkapkan keprihatinannya atas pengeluaran Liga Pro Arab Saudi yang sangat besar, terutama setelah kehilangan Riyad Mahrez ke Al Ahly. Selain Mahrez, para pemain bintang seperti Karim Benzema, N'Golo Kante, dan Jordan Henderson juga pergi ke Arab Saudi pada musim panas. Al Nassr yang sudah mendatangkan Ronaldo siap untuk menyelesaikan penandatanganan mantan bintang Liverpool Sadio Mane dari Bayern Munchen, seiring dengan terus menguatnya Liga Pro Saudi. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.